Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Novrianti dengan NIM 2104234. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat materi video mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tugas pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, yang pertama yaitu otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran adalah proses penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan manajemen di sebuah kantor. Dalam konteks ini, otomasi mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi kerja. Beberapa contoh tugas yang dapat diotomatisasi melalui OA adalah pengarsipan data, pengolahan dokumen, pengelolaan inventaris, manajemen waktu dan jadwal, serta komunikasi antar karyawan. Dalam penggunaannya, OA biasanya menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja di kantor. Manfaat dari penggunaan OA antara lain meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia dalam proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan data. Kedua yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Biasanya menggunakan data, algoritma analisis data, dan modal matematika untuk membantu pengguna dalam memproses informasi dan memahami alternatif keputusan yang mungkin. Dan dapat juga digunakan dalam berbagai macam bidang termasuk bisnis, pemerintah, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh penggunaannya dalam bisnis adalah untuk memprediksi penjualan, mengoptimalkan rantai pasokan, atau mengevaluasi investasi. Sedangkan dalam pemerintah dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur atau memonitoring kondisi lingkungan. Dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi peluang, atau mengoptimalkan kinerja organisasi. Dalam penggunaannya, biasanya memberikan output berupa rekomendasi keputusan atau analisis yang membantu pengguna dalam memutuskan langkah yang akan diambil. Hal sistem lainnya, DDS juga memiliki kekurangan-kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa kekurangan DDS. Yang pertama, kekurangan data. DDS memerlukan data yang cukup untuk dapat memberikan hasil yang akurat. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau tidak akurat, maka hasil yang diberikan oleh DDS juga tidak akan akurat. Yang kedua, keterbatasan model. DDS menggunakan model matematika dan statistik untuk membuat model prediksi atau simulasi. Model tersebut mungkin tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya, sehingga hasil yang diberikan oleh DDS tidak akurat. Yang ketiga, ketergantungan pada pengguna. DDS hanya dapat memberikan rekomendasi atau saran kepada pengguna. Keputusan akhir tetap bergantung pada kebijaksanaan dan pengalaman pengguna. Jika pengguna tidak mempertimbangkan saran yang diberikan oleh DDS, maka keputusan yang diambil mungkin tidak optimal. Yang keempat, keterbatasan pemahaman. DDS menggunakan bahasa teknis dan analisis yang kompleks. Pengguna yang tidak memahami bahasa tersebut mungkin kesulitan untuk menginterpretasikan hasil yang diberikan oleh DDS. Yang kelima, biaya. DDS memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan. Hal ini dapat menjadi kendala bagi organisasi atau perusahaan yang memiliki anggaran terbatas. Yang keenam, keamanan. DDS dapat membuka celah untuk serangan siber jika tidak dilindungi dengan baik. Ini dapat menyebabkan hilangnya data atau bahkan keputusan yang salah jika sistem diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, kepercayaan. DDS dapat menjadi alat yang sangat berguna, tetapi jika pengguna tidak percaya pada hasil yang diberikan, maka DDS tidak akan efektif. Oleh karena itu, penting untuk membangun kepercayaan pengguna pada DDS dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang cara kerja sistem dan metode analisis yang digunakan. Dan yang ketiga adalah sistem pendukung eksekutif.
Sistem pendukung eksekutif adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di perusahaan. ESS menyediakan informasi dan analisis data yang cepat dan akurat untuk membantu manajer dalam memahami situasi perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat. ESS dapat membantu manajer dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data, serta memberikan laporan yang terstruktur dan grafis untuk mempermudah pengambilan keputusan. ESS dapat digunakan dalam berbagai fungsi manajemen, termasuk pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan lain-lain. Selain itu, ESS dapat membantu manajer dalam memprediksi tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan memantau kinerja perusahaan. ESS biasanya terintegrasi dengan sistem perusahaan yang lebih besar seperti Enterprise Resource Planning dan Customer Relationship Management. Dalam pengembangannya, ESS memanfaatkan teknologi seperti data warehousing, data mining, data analisis prediktif untuk memproses data, menganalisis data secara efisien dan efektif. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem pendukung eksekutif. Terlebih dahulu yaitu kelebihan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen. ESS membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan menggunakan informasi yang tepat waktu dan akurat, para eksekutif dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen. Yang kedua, meningkatkan kualitas informasi. ESS memberikan informasi yang lebih berkualitas dan relevan untuk para eksekutif. Sistem ini memungkinkan para eksekutif untuk mengakses data dalam waktu nyata, yang membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pengguna. ESS dirancang dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Hal ini memungkinkan para eksekutif untuk lebih terlibat dalam penggunaan sistem dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan integrasi dan koordinasi. ESS membantu dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi dan aktivitas perusahaan. Hal ini membantu dalam mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.